bagaimana sih caranya kuliah sambil bekerja. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana sih caranya kuliah sambil bekerja, atau dalam waktu kuliah itu, dalam melanjutkan studi itu disambi atau merangkap dengan bekerja. Itu saya ingin berbagi sedikit pengalaman, semoga bisa bermanfaat, karena beberapa teman itu ada yang bertanya, itu gimana sih biar kita punya pemasukan selama perkuliahan, karena hal itu penting ya bagi beberapa teman. Mungkin ada yang kesulitan dalam hal ekonomi, terutama support dari keluarga itu kurang maksimal, atau mendapatkan beasiswa tetapi beasiswanya itu tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Sedikit pengalaman ini, saya dulu bekerja waktu S1 itu juga sudah kerja ya, nyambi kerja. Waktu itu saya itu pernah ikut menjadi desainer, ada juga pernah jualan tas, kemudian ada juga itu ikut kerja freelance di internet. Itu saya tuh pernah saya itu sewa modem, itu juga pernah. Jadi sedikit banyak ya bisa memberikan masukan ekonomi, dan itu sangat penting bagi mahasiswa yang ketika kuliah itu mungkin kurang dalam hal ekonomi, tidak ada dukungan keluarga yang bagus dalam hal ekonomi, atau mendapatkan beasiswa namun kurang. Karena kalau tidak begitu kan kita menjadi terkendala ya dalam melanjutkan studi itu. Jadi tips yang pertama mungkin ya, cara untuk bekerja sambil kuliah itu, yang pertama itu usahakan kerjanya itu adalah sesuai dengan hobi teman-teman. Hobi itu maksudnya sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan hasrat teman-teman. Misalkan saya dulu itu kan pernah itu jualan batik, jualan tas batik, kemudian pernah juga sewa modem. Itu menurut saya itu waktu itu kurang maksimal itu dalam arti apa, pemasukannya kurang maksimal. Tetapi saya kemudian berusaha untuk mencari kemungkinan lain ya untuk mendapatkan masukan itu lah. Waktu itu saya ikut kerja freelance di internet, mendesain, dan ternyata saya mendapatkan pemasukan yang cukup bagus, itu cukup lumayan lah untuk mensupport kegiatan studi. Jadi yang pertama mungkin yang terbaik ya saat teman-teman ingin bekerja sambil kuliah atau kuliah sambil bekerja, itu usahakan itu kerjaannya itu yang disukai, berdasarkan dimulai dari hobi teman-teman. Bahkan waktu saya ke Turki itu tahun 2016, saya kan mendapatkan beasiswa S3 di sini ya, tetapi beasiswanya itu untuk membawa keluarga, biaya tiketnya dan lain sebagainya itu kurang cukup. Jadi saya melanjutkan kerja di internet itu, freelance itu, mendesain. Dalam waktu sekitar 8 bulan saya mendapatkan uang sekitar 38 juta rupiah waktu itu. Jadi itu cukup untuk biaya hidup di sini. Saya juga mendapatkan beasiswa, saya juga dapat uang dari bekerja di internet itu. Jadi hal itu bisa mencukupi untuk membawa keluarga saya supaya tinggal di Turki ini. Jadi waktu itu kalau saya tidak mungkin kalau tidak mendapatkan passion itu ya, tidak bekerja berdasarkan passion itu, akan sulit untuk berkembang. Jadi yang pertama itu mungkin dari passion teman-teman sendiri. Misalkan teman-teman itu suaranya bagus, suka qiraat, itu silahkan bisa bekerja ada acara-acara momen-momen tertentu bisa ikut qiraat atau bisa ikut
seni paduan suara dan lain sebagainya. Ada juga teman-teman saya itu ada yang hobinya itu mengajar ya. Jadi bekerja sambil mengajar les privat itu menurut saya ya yang penting passionnya itu ada, karena ketika kita bekerja sesuai dengan passion kita atau sesuai dengan kesenangan kita, maka kita akan bisa mengembangkan usaha itu menjadi pekerjaan yang lebih besar. Kemudian selanjutnya, apabila teman-teman tidak punya passion misalkan, itu bagaimana? Menurut saya itu teman-teman bisa memilih cara yang kedua. Jadi cara yang pertama itu adalah melihat dari passion dulu, kemudian dikembangkan. Kalau tidak punya, teman-teman bisa bekerja dengan pekerjaan yang biasanya apa itu dikerjakan oleh teman-teman. Misalkan di kampus dulu ada yang bekerja sebagai penjual koran, kemudian ada yang bekerja di rumah makan, kemudian ada yang bekerja di toko sebagai penjaga toko, ada yang juga bekerja di tempat fotokopi, ada yang juga bekerja dengan membuka jualan, misalkan seperti itu. Teman-teman gini caranya, nanti datangi toko atau tempat yang mungkin butuh tenaga kerja. Jadi di sana datang tanya apakah di sini ada pekerjaan, itu seperti itu. Teman-teman saya dulu juga seperti itu. Jadi datang ke tokonya langsung, misalkan biasanya ada tulisan yang dibutuhkan karyawan atau di rumah makan dan lain sebagainya, dicoba aja, nanti datang ke sana bilang sama yang punya, saya butuh pekerjaan untuk mensupport biaya kuliah, untuk mendukung biaya kuliah, seperti itu. Kendalanya bekerja sambil kuliah sambil bekerja itu begini, biasanya untuk mencari kerja itu malu ya, kadang itu minder, nggak enak gitu. Jadi mau kerja tapi kok takut gitu, itu biasa. Itu untuk pertama kali itu memang seperti itu. Jadi teman-teman kalau memang berniat untuk kuliah sambil kerja, ya harus berani untuk mencari peluang bekerja. Bisa dicari, biasanya ada loker di lowongan kerja online itu ya, di tempat sekitar itu apakah ada. Biasanya ada yang juga penjaga warnet itu, atau penjual barang di pasar, itu biasanya ada yang seperti itu. Saya juga punya teman waktu S1 dulu itu, dia ikut kerja begini, menjual makanan gorengan. Jadi dia datang ke tempat pembuatan makanan gorengan itu, dia ambil beberapanya, kemudian dia goreng sendiri di tempat kos-kosan, di tempat tinggal, kemudian dia edarkan di warung-warung terdekat. Jadi ada banyak warung, waktu itu ada 15 warung, katanya itu sebulan bisa sampai 2,5 juta, 3 juta keuntungan bersih. Itu kan lumayan itu. Itu tantangan yang pertama. Mungkin malu ya untuk mencari pekerjaan, padahal pekerjaannya itu banyak sekali sebenarnya kalau kita mau jalan satu persatu mencari lowongan pekerjaan. Kemudian yang kedua, kendalanya mungkin waktu untuk konsentrasi untuk kuliah itu bisa jadi terganggu. Ini tergantung dari teman-teman itu sendiri. Kalau bisa manage waktu dengan baik, itu bakalan bisa. Beberapa pekerjaan itu dilakukan pada malam hari, misalkan setelah kuliah itu kan bisa kan di warung-warung makan atau di warung kopi, itu biasanya kan pada malam hari yang ramai. Nanti siangnya itu kuliah, jadi memang agak berat ya. Misalkan saya dulu itu lebih banyak kerjanya kan di malam hari ya. Setelah kuliah di sore sampai malam itu kerja, baru siangnya itu ikut kuliah seperti biasa. Kalau pengalaman saya sekarang, saya kan di Turki, saya kerja di bagian international sales ya, di penjualan internasional untuk menjual mesin-mesin di pabrik di sini. Sebenarnya bukan passion juga ya, tapi saya lebih ke gini. Kalau ini tuh saya kan menjadi di bagian penjualan internasional ya. Jadi
kalau ada pembeli itu nanti saya yang bakalan memberikan pelayanan, mengenalkan produk, mencari pembeli. Karena memang yang dibutuhkan di pabrik itu adalah orang yang bisa bahasa Turki, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Dan kebetulan saya punya ketiga bahasa tersebut. Jadi sebelumnya itu saya kan dari desainer itu, kemudian karena ada tawaran di sini kerja di pabrik, saya menerima karena saya perlu untuk agar bahasa Inggris saya itu terjaga ya bukannya bahasa Inggris saya bagus, enggak, ya biasa aja, tapi biar nggak lupa, yaitu kerja dapat uang sambil mengasah kemampuan bahasa Inggris, kan kurang kurang bagus bagaimana gitu. Jadi saya menerima, waktu itu ada tawaran dari teman, ada pabrik yang membutuhkan, ya saya dapat aja. Dan ketika saya masuk di di dunia kerja di sini, ternyata banyak sekali pabrik yang membutuhkan tenaga kerja, terutama dalam bidang pemasarannya. Misalkan teman-teman punya kemampuan bahasa Inggris, bahasa asing, bahasa Jepang, bahasa Cina, atau bahasa Arab, itu teman-teman bisa mencoba untuk melamar ke perusahaan-perusahaan terdekat. Di samping teman-teman punya karir yang lebih lebih bagus menurut saya, itu juga teman-teman bisa membuka pengalaman supaya mendapatkan pengetahuan yang bagus dalam dunia kerja. Menurut saya ini punya manfaat yang positif sekali jika teman-teman memiliki kemampuan bahasa Inggris, memiliki kemampuan bahasa asing yang digunakan atau dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Itu mungkin sedikit tips dan cara ya tentang bagaimana bekerja sambil kuliah atau kuliah sambil bekerja. Sebenarnya meskipun teman-teman punya pemasukan yang bagus dalam hal ekonomi ya misalkan, atau singkat kata teman-teman tidak perlu bekerja karena uangnya itu ada, misalkan teman-teman dapat beasiswa yang cukup, menurut saya tidak ada salahnya ketika teman-teman itu bekerja di sela-sela perkuliahan. Karena apa? Bekerja itu tidak hanya berguna untuk mendapatkan pemasukan ekonomi saja. Yang paling penting juga adalah teman-teman bakalan mendapatkan pengalaman dalam bekerja itu. Karena apa? Setelah kita selesai kuliah, kita mau kemana kalau tidak bekerja kan? Nah, dengan bekerja itu kita dapat memperbanyak CV kita. Jadi pengalaman kerja kita sudah banyak, kita mendapatkan ilmu, kita mendapatkan keberhasilan dalam perkuliahan. Ini kan menjadi poin yang penting itu. Jadi bekerja tidak hanya untuk mendapatkan uang, tetapi untuk mendapatkan pengalaman. Karena pasca kuliah pun kita mau kemana? Banyak pelajar atau mahasiswa yang menganggur gara-gara apa? Dia minim pengalaman kerja. Jadi dengan adanya pengalaman kerja itu kita bisa mendapatkan ilmu dan pengalaman yang siapa tahu kita ketika lulus itu bakalan bisa bekerja, melanjutkan kerja di perusahaan atau di tempat manapun, atau kita bisa membuat pekerjaan kita sendiri, membuka usaha sendiri, itu malah lebih bagus. Nah, jadi karena kerja sambil kuliah itu nilainya sangat bagus, sangat positif, itu teman-teman misalkan sudah dapat pemasukan yang cukup pun, teman-teman juga menurut saya perlu untuk bekerja supaya bisa mendapatkan pengalaman yang bagus. Itu mungkin cukup sekian tips atau informasi kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan isi di kolom komentar. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.